Halo para ranker negeri Konoha. Kalian sudah berada di peringkat mana? Atau hanya turu di rumah? Jangan lupa cebok di pagi hari. Oke, kita akan melanjutkan episode sebelumnya. Solo Camping. Narik Rock Chapter 86. Beberapa hari kemudian. Ini tidak masuk akal. Bagaimana bisa aku berada di level 3 setelah melakukan raid Dungeon 10 kali? Mungkin monsternya terlalu lemah. Pokoknya, aku harus segera membuat guild. Jika itu adalah Dungeon yang bisa dimasuki dengan otoritas guild, kecepatan levelingnya akan jauh lebih cepat dari ini. Beruntung statistiknya terus meningkat setiap hari berkat quest harian dengan Amit. Tapi quest harian hanya berlaku sekali dalam sehari. Amit juga mengatakan bahwa mengulangi latihan fisik lebih dari itu akan berbahaya bagi tubuh. Dan jika tidak ada hadiah, pemulihan status, untuk misi harian, Soho tidak memiliki stamina energi yang cukup untuk melakukannya 2 kali. Bahkan latihan fisik tampaknya semakin sulit setiap hari. Medan gravitasi kuat yang diciptakan oleh Amit sekarang lebih menyakitkan, serasa tubuh akan meledak. Dan saat pertumbuhan Soho berlanjut, intensitasnya meningkat. Teknik penguatan tubuh level 4. Meski level skillnya tidak meningkat banyak, dia sekarang bisa menutupi kedua tangannya dengan energi hitam seperti armor. Kim. Amit mengangguk dengan senyum saat dia melihat Soho memegang sepasang pedang yang terbungkus energi hitam. Cukup baik untuk menerapkan teknik penguatan tubuh pada pedang. Tetapi dibandingkan dengan level yang telah dicapai Tarnak, jalanmu masih panjang. Mari kita akhiri untuk hari ini. Dengan cepat bangkit dan berlari keluar dari Shadow Dungeon. Kau telah keluar dari Shadow Dungeon. Saat Soho menyelesaikan latihannya dan keluar dari Shadow Dungeon, Esil menunggunya. Di mana letak Dungeon kita berikutnya? Di tangan Esil ada ponsel model terbaru yang baru saja dibelinya. Jika Soho telah meningkatkan skill teknik penguatan tubuh, Esil telah mengasah skillnya dalam menggunakan ponsel. Sekarang, dia bisa menggunakan aplikasi jejaring sosial dan online shop seperti manusia lainnya. Dungeon ketiga di Pyeongtaek. Untuk beberapa alasan, aku merasa kita tidak akan bisa masuk ke sana. Hah? Memangnya kenapa? Saat ini, Guild Hyeonmu sedang berkemah di depannya. Soho tampak bingung mendengar kata-kata Esil. Bagaimana kau tahu? Aku mengikuti akun media sosial guild lain. Esil menyodorkan layar ponselnya di depan Soho. Tempampang akun Guild Hyeonmu dengan jelas. Begitu ya. Alamat dari foto yang diunggah oleh Guild Hyeonmu. Seperti yang dikatakan Esil, itu adalah Dungeon yang ingin mereka masuki. Mengapa mereka ada di sini? Tak biasanya mereka memposting hal semacam ini. Bukankah informasi raid seharusnya bersifat rahasia? Lalu apa gunanya privasi? Orang-orang hanya memposting apapun yang mereka inginkan. Selain itu, mereka menggunakannya untuk promosi guild, kata Esil, mengangkat bahu seolah terbiasa dengan dunia saat ini. Tiba-tiba, Soho menyadari bahwa Esil adalah iblis. Dia hanya memberinya ponsel beberapa hari yang lalu. Meskipun tidak ada kendala bahasa dengan kemampuan unik iblis tersebut, kecepatan adaptasinya sungguh mengejutkan. Apa yang sulit tentang ini? Esil dengan cepat membolak-balik layar ponselnya dan menunjukkannya pada Soho. Semua aplikasi tren dipasang di sana. Soho tidak mengenali satu pun dari mereka. Apa ini? Aplikasi yang memprediksi kemungkinan terjadinya Dungeon dengan AI, kata Esil. Lalu apa ini? Pasar barang bekas eksklusif Hunter. Soho merenungkan diri sejenak. Mungkin dia tidak tahu bahwa Esil lebih mirip Hunter daripada dirinya akhir-akhir ini. Meski canggung, tapi itu membantu. Soho menatap gambar yang ditunjukkan Esil padanya dengan ekspresi tegas. Direktur Lee Yong-ho. Wajah yang dikenalnya terekam di sudut foto. Dungeon ketiga di Pyeongtaek. Awalnya sebuah pangkalan militer, sekarang menjadi Dungeon tipe lapangan. Tapi untungnya, itu tidak rusak parah. Ini berkat para prajurit yang ditempatkan di sini selama Dungeon Break yang direspons dengan cepat.
Namun akibatnya, Dungeon itu diambil kembali oleh Asosiasi Hunter. Karena ada banyak Dungeon yang menguntungkan meskipun tidak ada di sini. Karena Dungeon ini harganya murah. Alasan Soho menawar Dungeon ini adalah karena hal itu. Jika tingkat persaingannya rendah, penawaran akan lebih mudah, dan akan mudah masuk dan menyerang tanpa kesulitan. Tapi mengapa guild besar seperti Hyeonmu tertarik dengan tempat seperti ini? Lim Do-hyun tidak mengerti. Soho. Tidak. Ketua guild. Ayo cepat pergi. Dungeon ini dilelang. Tidak ada harapan jika kau kalah penawaran. Sistem penawaran Dungeon baru ada. Meskipun sistem telah ditetapkan, Pyeongtaek kemungkinan tak berlakukan sistem seperti itu. Berharap para hunter akan datang dan menyerang secepat mungkin. Ayo kita lihat dulu. Aku akan menyetir. Guildmaster. Lim Do-hyun. Buru-buru meraih setir. Karena Beru yang selalu menatap dirinya di belakang Soho, dia secara bertahap mulai melayani Soho. Di depan kelompok Soho ada guild Hyeonmu yang bersenjata lengkap seperti di foto yang ditunjukkan Esil kepada mereka. Di depan mereka, seorang pejabat pemerintah dari Balai Kota Pyeongtaek mengalami kesulitan menghadapi mereka. Kami sangat berterima kasih. Tetapi dari sudut pandang kami, kita tak bisa mengabaikan prosedur. Ya ampun orang ini. Ada Dungeon yang berbahaya tepat di depan kita. Bukankah kita harus menaklukkannya dengan cepat? Yah, daerah ini tidak ada korban jiwa. Dan orang lain telah menawarnya sebelum kita. Jadi siapa orang-orang itu? Apakah mereka lebih baik dari Guild Hyeonmu? Yah, tidak juga. Pegawai negeri itu bingung di depan Lee Yung-ho, yang tiba-tiba muncul dan menyela. Lee Yung-ho, yang telah berteriak mulai melingkarkan lengan di lehernya. Tentu saja, sebagai pegawai negeri, prosedur mungkin penting. Tetapi jika kita muncul di sini, itu berarti kota Pyeongtaek sangat berbahaya. Jadi mengapa kau tidak segera menandatangani izin dan pulang? Bahayanya sepertinya lengan orang tua itu. Benarkan? Tiba-tiba, Lee Yung-ho berbalik dengan ekspresi marah setelah mendengar suara yang familiar. Hei siapa ini? Mengapa seorang hunter pemula, yang memiliki paman konglomerat, datang ke sini? Soho, yang merasakan permusuhan dari tatapannya, berpikir, apakah ini balasan dari kejadian sebelumnya? Itu kekanak-kanakan. Tidak, bisnis besarnya hancur. Jadi ini adalah balas dendam. Kiak. Beraninya kau melihat tuan muda dengan mata seperti itu. Aku akan menghancurkanmu. Soho meraih leher Beru, yang melesat ke depan, dan menekannya ke dalam bayangan. Aku akan mengingat wajahmu. Mengabaikan Beru, Soho menatap manajer Lee Yung-ho, yang sedang berjalan ke arahnya. Dia lebih tinggi dari Soho. Meskipun manajer Lee Yung-ho memiliki lebih banyak pengalaman dalam berurusan dengan banyak orang, dia juga seorang hunter peringkat B. Ketika Lee Yung-ho dengan sengaja memprovokasi Soho, intimidasinya cukup membuat pegawai negeri di dekatnya menjadi pucat. Tentu saja, Lim Do-hyun yang berdiri di belakang Soho sudah melarikan diri jauh dan dengan rajin memeriksa dokumen penawaran. Siapa namamu? Aku sedikit lupa. Lee Yung-ho memandang Soho dengan provokatif. Tapi Soho hanya tersenyum dan menjawabnya. Apakah kau melakukan ini karena kejadian waktu itu? Terakhir kali, apa yang kau bicarakan? Kami baru saja datang ke sini karena ada Dungeon yang berbahaya di sini. Soho sejenak mengalihkan pandangannya ke Dungeon. Dengan kelicikannya, terlihat jelas itu adalah Dungeon tipe lapangan yang sudah terjadi break. Itu adalah kerugian bagi Guild Hyeonmu. Raid ke tempat di mana tidak ada korban jiwa dan tingkat bahayanya hanya peringkat D. Tidak. Kurasa mereka hanya membawa tim kedua. Para hunter yang berdiri di belakang Lee Yung-ho jauh dari level guild besar. Mereka datang ke sini untuk memprovokasi dia. Tetapi jelas bahwa mereka hanya memilih hunter dengan kekuatan tempur yang lemah untuk meminimalkan biaya. Apakah dia hanya mengumpulkan mereka yang berada di peringkat rendah? Soho tertawa.
Mereka tidak terlalu mengesankan dibandingkan dengan kekuatan sihir mereka. Hanya ada hunter yang bisa dengan mudah dikalahkan oleh satu tangan. Kau tertawa. Pada saat yang sama, para hunter dari Guild Hyeonmu yang mengelilingi Dungeon semuanya mengarahkan energi mereka ke Soho. Bentrok kekuatan terjadi di depan Dungeon yang lelangnya telah berakhir. Tuan Sung Soho, sepertinya kau tidak mengetahui struktur tempat ini dengan baik sebagai hunter pemula. Jadi izinkan aku memberitahumu. Lee Yong-ho menekan dada Soho dengan jari dan memelototinya. Dungeon itu terlalu berbahaya. Ini adalah wilayah tanpa hukum. Begitu kau melangkah masuk, kecelakaan apapun bisa terjadi tanpa masalah. Terutama untuk hunter pemula. Kemudian, dia menyeringai penuh arti. Bahkan sedikit kecerobohan bisa membuatmu menjadi santapan monster. Itu adalah ancaman. Para hunter dari Guild Hyeonmu juga tertawa. Haha, itu benar. Bahaya akan selalu mengintai. Ini sangat berbahaya bagi tuan muda yang dibesarkan dengan baik. Di Dungeon, kemungkinan pembunuhan adalah bagian yang paling ditakuti oleh para hunter pemula. Terutama jika suasana seperti ini terlihat. Bahkan jika itu adalah Dungeon yang mereka beli. Mereka tidak berani karena takut akan apa yang mungkin terjadi pada mereka di dalam. Lee Yong-ho, yang menoleh ke arah penjaga dengan ekspresi penuh arti, tiba-tiba tampak bingung. Penjaga yang berdiri dan tidak terlihat. Pejabat pemerintah membuka mulutnya dengan ekspresi ragu menatap Lee Yong-ho. Bukannya kau juga pergi ke Dungeon beberapa saat yang lalu, kan? Bersambung.